sahabat Rasulullah ya dalam kitab yang sedang dibaca, ya, beliau mengatakan sebagian obat justru menjadi penyebab datangnya penyakit. Ya. Jadi ketika ilmu pengetahuan itu mengalami zaman kegelapan, ya, orang semua tidak memiliki orientasi kehidupan. Tapi dengan datangnya Islam merubah zaman kegelapan itu menjadi zaman pencerahan, ya, sehingga manusia tahu untuk dari mana dia berasal, untuk apa dia hidup ini, bagaimana dia cara menghadapi kehidupan ini, dan kemana akhir dari perjalanan kehidupan ini. Nah, di situ ada sebuah pencerahan baru di dalam kemajuan-kemajuan yang ada, ya. Tetapi dengan kemajuan-kemajuan yang ada, yang saya katakan tadi, ya, bahwa kita bersyukur dengan kemajuan-kemajuan yang dilakukan oleh para ahli-ahli ilmu, baik di barat maupun di timur, ya, itu adalah semula dianggap sebagai sebuah obat, tapi ternyata justru kadang-kadang sebagian obat itu menjadi penyebab datangnya penyakit. Nah, penyakit ini tentu bermakna dalam dimensi yang sangat luas. Ada penyakit dalam arti kata penyakit peradaban, ada penyakit-penyakit sosial, ada penyakit-penyakit kehidupan, dan juga penyakit-penyakit dalam pengertian medis yang bisa kita ikuti, ya. Nah, jadi sesuatu yang menyakitkan kadangkala, ya. Jadi kadangkala ya seperti kita ketahui banyak seperti sekarang lah. Dikatakan ada pandemik, COVID dan sebagainya. Itu penyakit. Nah, tapi ternyata dengan adanya penyakit-penyakit itu justru itu ditemukan obat-obat yang dapat menyembuhkan manusia. Saya kira banyak contoh-contoh yang sudah terjadi di dalam era kita ini. Nah, disinilah saya mengajak saudara-saudara, teman-teman sekalian, yang jangan pernah merasa lelah, ya, jangan pernah merasa lelah, dan jangan pernah berhenti melangkah, ya, dengan Bismillah. Kenapa? Karena biar bagaimanapun, saudara-saudara sekalian, kita harus menyadari betul dalam kondisi sesulit apapun, ya, kita jangan pernah berhenti untuk menanam kebaikan, ya. Jadi jangan pernah berhenti menanam kebaikan. Kalau kita berhenti, itu adalah sebuah kebodohan. Nah, betapa bodohnya manusia, dia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalu. Jadi kita diingatkan betul, ya, kita menjadi orang yang bodoh, ya, kita menjadi orang yang bodoh, menjadi manusia yang bodoh karena kita menyia-nyiakan, ya, apa yang harus bisa kita perbaiki di masa kini, ya. Jadi kalau ketika dia sedang mendapatkan kekuasaan, ya, dia mendapatkan amanah, tapi dia justru menghancurkan sesuatu yang sudah baik, sistem yang sudah tertata dengan baik, kemudian dijungkir balikkan, dia itu berarti dia berarti melakukan sebuah langkah yang betul-betul jahil, ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya adalah betapa bodohnya manusia, dia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan. Yang menyedihkan, saudara-saudara sekalian, kawan-kawan, sistem yang sudah baik dia porak-porandakan, dia jungkir balikkan karena dia khawatir tentang masa depan, ya.
Dia khawatir tentang masa depan, ya. Tapi dia lupa, ya, dia lupa bahwa dia akan berakhir, dia akan selesai, ya. Dia akan selesai. Nah, ketika dia sudah selesai dan dia berakhir, ya, dia menangis, ya, dia menangis di masa depan dengan mengingat masa lalu. Nah, jadi kadang-kadang saudara-saudara sekalian, ya, orang itu kadang-kadang terlalu asyik, merasa asyik pada saat dia eksis, ya, pada saat dia sedang di dalam kekuasaan, dia merasa sedang melakukan perbaikan, tapi sebenarnya dia sedang membangun kehancuran. Ya, saya kira surat Al-Baqarah itu kalau kita ingat sudah mengingatkan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Jadi Quran sudah mengingatkan manusia, jangan kamu melakukan kerusakan, ya. Jadi orang yang memporak-porandakan, menjungkir balikan sistem yang sudah dibangun, ya, yang sudah menata kehidupan dengan baik, tapi karena dia khawatir terhadap masa depan, dia jungkir balikkan sistem itu. Nah, Quran juga mengingatkan dengan bahasa wa ija kilalahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Nah, jadi banyak orang menganggap dia sebenarnya sedang membangun kerusakan. Ya, tapi walaupun itu sudah masuk ke dalam ranah pengadilan misalnya, ya kan? Nah, coba kita renungkan apa yang terjadi misalnya pada periode kita ini di tahun sepanjang 2020-2021, ya, tentang adanya orang-orang yang masih muda, belia, remaja, ya, mereka hanya ikut mengawal, mendampingi orang yang dicintainya, ulama yang dicintainya, tapi kemudian mereka dikorbankan. Ya, pertanyaannya, apakah perbuatan itu sesuatu yang membanggakan? Apakah perbuatan itu membuat dirinya tenang? Apakah perbuatan itu tidak akan mendapat externality, ya, negatif dari Allah Subhanahu wa taala, ya? Apakah itu tidak menimbulkan dampak yang negatif? Apakah itu tidak mengundang, ya, bencana dan malapetaka bagi kehidupan sosial kita itu? Itu semata-mata karena kemarahan yang tidak mampu, ya, kemarahan yang tidak mampu ditahan, ya, hanya gara-gara kemarahan terhadap seseorang, ya, dan kemudian ingin menunjukkan kehebatan kemarahan, lalu ada perbuatan-perbuatan yang secara logika, secara hati nurani, secara akidah, secara syariah, secara akhlak itu sulit untuk diterima. Nah, jadi oleh karena itu maka saudara-saudara sekalian, kita perlu sabar, ya, kita perlu sabar pada saat marah, karena itu akan menghemat ribuan penyesalan, ya. Saya tidak bisa bayangkan mereka-mereka yang, ya, kita harus banyak minta ampun, harus banyak minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehilapan-kehilapan yang kita lakukan. Nah, karena kemarahan saudara-saudara sekalian itu dia seperti bola api, ya. Kemarahan itu seperti bola api. Kalau kita telan, ya, kalau kita telan kemarahan itu akan lebih manis daripada madu. Wah, saudara, ini kan kalimat bahasa yang sangat luar biasa untuk merangsang spiritualitas kita dan merangsang logika rasionalitas kita yang semakin normal. Karena coba bayangkan saudara-saudara, coba renungkan, kemarahan itu seperti bola api. Tapi jika kita menelannya, ya, jadi bola api kemarahan itu kita telan, itu akan lebih manis daripada madu. Jadi saudara, satu sisi kemarahan itu mengundang kita, gitu kan. Tapi kemudian apabila kita telan kemarahan itu, bola api kemarahan itu kita telan, dia akan lebih manis daripada madu. Ini mudah diucapkan, enak didengar,
tapi mungkin dalam prakteknya itu kita tanyalah kepada diri kita masing-masing. Tapi kalau kita kembalikan itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah ya menjadi manusia yang sangat luar biasa untuk dicontoh, ya bagaimana dia dihina, dikata-katain dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas untuk seorang nabi, seorang rasul, tapi malah orang-orang yang menghinanya, orang-orang yang mengecamnya itu dia doakan, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, tidak ada yang paling kita dambakan, ya. Tidak ada yang paling kita dambakan terkecuali kita selalu bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena kita manusia ini kadang-kadang terus mencari, tapi apa yang kita cari tidak kita temukan. Tapi kadang-kadang kita ini sebagai manusia sudah menemukan apa yang kita cari, tapi kita selalu menginginkannya lebih. Nah, ya itulah memang watak manusia begitu, ya. Manusia itu ya posisinya ya memang seperti itulah. Karena manusia adalah makhluk yang diciptakan memiliki akal, ya. Jadi kita diciptakan dalam keadaan yang sebaik-baiknya, dalam keadaan sempurna, karena kita memiliki rasional, memiliki rasio, kecerdasan, memiliki intelijensia, ya, kita memiliki sense, rasa, dan kita memiliki nafsu, ya, jiwa, ruh, ya, yang memiliki tingkatan-tingkatan. Nah, dengan demikian, saudara-saudara sekalian, saya ajak diri saya agar kita jangan pernah lepas berharap, bermohon kepada Allah, ya. Jadi ada doa, ya Allah, saat aku kehilangan harapan dan rencana, tolong ingatkan. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kita jangan pernah letih berdoa, meminta kepada Allah dalam situasi apapun yang sedang kita hadapi. Ya Allah, saat aku kehilangan harapan dan rencana, tolong ingatkan. Nah, jadi dalam perjalanan kehidupan ya kadang-kadang memang kita seperti tak punya kawan, ya. Seperti ada putus harapan. Nah, kita mintalah kepada Allah bahwasanya agar supaya dalam situasi seperti tadi itu kita diberikan oleh Allah rasa cinta, ya, rasa cinta, rasa mahabbah, ya, rasa mahabbah yang jauh lebih besar. Jadi ketika apa yang kita harapkan itu tidak terwujud, saudara-saudara sekalian, jangan kita merasa kecewa, karena dengan kita mengingat Allah itu adalah merupakan hadiah yang sangat besar kepada kita. Karena rencana yang kita siapkan, karena rencana yang disiapkan oleh Allah kepada kita itu jauh lebih sempurna. Karena wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi apa rencana yang sudah kita rumuskan, apa yang menurut pertimbangan keilmuan yang kita miliki, tetapi apa yang ditetapkan Allah, apakah sesuai dengan impian kita, tapi kehendak Allah itu jauh, ya, kehendak Allah itu jauh lebih mulia, kehendak Allah itu jauh lebih terbaik dari apa yang kita inginkan. Nah, dengan demikian, saudara-saudara sekalian, jangan biarkan hati kita berlarut-larut di dalam kesedihan atas semua peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Jadi jangan biarkan hatimu berlarut dalam kesedihan atas masa lalu, atau kamu tidak akan pernah siap untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Jadi saudara, dalam perjuangan itu kita memang ya katakanlah
apa yang terjadi di peristiwa di tahun 2020-2021 terhadap para ulama-ulama, terhadap dai-dai kita, ya kan? Mereka mengatakan yang benar, tapi kemudian mereka dihadapkan dengan kekuasaan dan dituduh dengan istilah-istilah yang sudah tidak sesuai dengan akal sehat. Prosedur-prosedur yang sudah diatur dalam undang-undang dilanggar semua, ya. Nah, biarkanlah mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan itu, tapi kita jangan larut di dalam kesedihan atas semua peristiwa-peristiwa itu, karena biar bagaimanapun kita pasti akan menghadapi sesuatu yang lebih besar di masa yang akan datang. Dan pada setiap kesulitan yang terjadi itu adalah merupakan trigger, merupakan pemicu optimisme kita bahwa kebenaran itu tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh kebatilan. Sehebat apapun kekuasaan, sekuat apapun kekuasaan, mengerahkan semua kekuatannya, jangan lupa, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan waktu. Dia akan habis oleh waktu. Dan pada akhirnya dia akan ditinggalkan oleh waktu dan dia larut dalam penyesalan yang berkepanjangan. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, ini adalah bagian yang tidak bisa kita pisahkan dari kehidupan-kehidupan yang kita hadapi sekarang ini, baik masa musibah pandemik yang berkepanjangan, yang tidak tahu kapan akan berakhir, ya, kita harus terus takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta kekuatan, kita minta agar supaya kita tabah di dalam menghadapi situasi-situasi ini. Nah, mudah-mudahan kalam-kalam hikmah, renungan-renungan hikmah, dan pengalaman-pengalaman yang kita hadapi sehari-hari itu mengingatkan kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah renungan yang perlu kita hadapi. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa, mari kita lanjutkan, ya. Mari kita lanjutkan renungan-renungan kalam-kalam hikmah yang kita ambil dari sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib, juga sahabat-sahabat Rasul yang lain, ya, agar supaya kita terus-menerus menasihati diri kita, ya, karena kita sebagai seorang Muslim, ya, harus terus-menerus melakukan syiar-syiar Islam, harus melakukan dakwah Islam. Kita harus mengajak semua saudara-saudara kita untuk diingatkan, ya, agar mereka selalu kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ilmu yang dalam kita miliki, ya, jangan sampai ketenaran kepopuleran kita, jangan sampai kekuasaan yang sedang kita pegang membuat kita lalai dan lupa terhadap tugas kita sebagai manusia yang diutus oleh Allah ke atas permukaan bumi ini. Dan kita harus terus-menerus menggali ilmu seluas-luasnya, menggali ilmu sedalam-dalamnya, ya, karena untuk merubah dunia ini kita memerlukan ilmu yang terus berkembang, karena ilmu Allah itu sebanyak ranting di alam semesta ini dan seluas lautan menjadi tinta, maka ilmu Allah itu tidak akan pernah habis-habisnya, ya. Jadi kita jangan pernah lalai, ya, jangan pernah lalai dengan semua
perkembangan-perkembangan yang ada, karena untuk dunia ini kita kuasai itu dengan ilmu, ya. Begitu juga kita ingin mengejar kehidupan akhirat, karena akhirat adalah tempat yang pasti dan abadi, maka kita juga harus mempunyai ilmu. Nah, jika kita ingin mengkombinasi, ya, ingin menguasai kedua-duanya, ya, dunia dan akhirat, tetap juga dengan ilmu. Nah, jadi betapa terhormatnya ilmu, ya. Jadi karena ilmu, ya, salah satu dari asma Allah Al-Alim, ya. Jadi Al-Alim adalah menunjukkan Allah itu maha pemberi ilmu, Allah pemilik ilmu. Nah, jadi orang-orang yang berilmu itu, siapapun dia, dari kalangan manapun dia tetap terhormat. Betapa terhormatnya ilmu, bahwa orang yang tidak memilikinya, jadi orang yang tidak memiliki ilmu, ya, orang yang tidak memiliki ilmu, biar bagaimanapun dia akan ketinggalan, ya. Dia tidak akan ketinggalan dan dia akan terhina. Dia akan tersisih dalam peradaban. Kenapa? Karena orang yang tidak berilmu itu identik dengan dia menjadi orang yang bodoh, dan orang yang bodoh itu betapa tidak terhormatnya. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab, ya, dan banyak abu-abu yang lain, ya, itu karena kebodohannya dia menjadi tidak, karena dia tidak punya ilmu, dia menjadi tidak terhormat, ya, karena dia menjadi orang yang bodoh. Nah, jadi bahwa orang yang selalu, ya, memiliki ilmu, ya, orang yang memiliki ilmu, ya, dia akan mampu mengatasi masalah-masalah, ya. Jadi oleh karena itu, maka saudara-saudara sekalian, ya, mari kita kejar, ya. Jadi generasi milenial, generasi dulu ada secara ilmu manajemen, ada teori X, ada teori A, ada teori Z, kemudian sekarang ada generasi milenial. Nah, apapun istilah yang disandangkan kepada setiap generasi, jangan lupa, ya, jangan lupa bahwa ilmu adalah alat untuk mempermudah dalam kita menghadapi kehidupan. Tetapi jangan sampai ilmu itu menjadikan kita budak di dalam kehidupan itu. Nah, ini adalah sebuah tantangan kepada, ya, kita semua, ya, dan ya paling tidak setiap diri kita harus terus-menerus mencerdaskan diri, ya, terus membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi, merenungkan kalam-kalam hikmah dari para ahlul ibadah, ya, bahasa-bahasa para aulia. Nah, ini yang harus kita terus lanjutkan dan kumandangkan, ya. Jadi gelar-gelar yang kita sandang hari ini jangan membuat kita hanyut di dalam kehidupan, yang kemudian kita terkategori menjadi orang yang bodoh, ya, menjadi orang yang larut di dalam ketersesatan arah kehidupan, yang kita jauhi, ya, kita menjauh dari tuntunan-tuntunan Allah, Rasulnya, dan para sahabat-sahabatnya.